saja, yang itu yang akan kita lakukan upaya hukumnya untuk melaporkan siapa namanya ini Salihin. Ada sekitar 64 menit hilang pergerakan kopi. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Dia menipu di depan pengadilan bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa dia. Nyomang Santuy People. Welcome back bersama Nyonya Mamang dan juga Abu, karyawan magang. Dua topi mangkok. Inhere. Always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy. Linknya ada di deskripsinya. Ya. Namanya gelisah Abu. Aduh dulu. Ini ntar Abu masih ini ya. Nanti Mamang mau laporin KPK dia. Karena dia harus disogok mulu. Nanti Mamang mau laporin gratifikasi biar kayak yang itu. Ya. Hari Minggu kita lanjut pengawalan Jessica. Karena kemungkinan di setiap Senin itu akan ada pelaporan yang dilakukan oleh tim kuasa advokat kuasa. Ya. Wow. Itulah pokoknya Mah ya. Karena ini kita melihat kebocorannya lagi. Flashback pegang Ibu. Cus. Nih yo. Ya. Kalau kita mengacu ke plan yang sudah diumumkan oleh Pak Otto, ya kita flashback dulu ya takutnya lupa nih. Ini ceki. Play. Memang lucu juga ini ya, lawyer buka kartu Cira. Disuruh buka kartunya, tapi memang saya katakan karena ini sudah memang kasus kita bersama, ya sudah kasus terbuka. Saya pikir saya juga tidak salah membuka kartunya, biar mereka tahu juga, ya siap-siap juga kan gitu. Pertama, saya katakan tadi. Saya pasti akan mengajukan PK. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh dilakukan lebih daripada satu kali. Nah jadi grand plan-nya akan ada PK lagi yang diajukan dengan apa ya? Mungkin formasi baru ditambah oleh jutaan netizen gitu kan. Iya. Dan lagi ditambah advokatnya juga banyak kan. Formasi baru. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahwa kita tentu membutuhkan suatu novum. Nah, ya, bukti baru. Kita butuhkan suatu novum. Nah, saya sudah katakan tadi ada barang bukti yang dihilangkan. Sebelum PK ini, tentunya kita harus melakukan upaya hukum. Nah, ini akan mencoba melaporkan siapa-siapa yang melakukan kejahatan di sini. Kejahatan yang merekayasa CCTV. Ya, kalau ada kita coba. Kemudian siapa-siapa yang menghilangkan barang bukti. Kemudian siapa-siapa yang mencegah dilakukannya otopsi. Karena barang pasal 222 KUHP mengatakan barang siapa mencegah dan menghalang-halangi dilakukannya otopsi itu adalah merupakan pidana. Ya kan? Kemudian oleh saksi Dokter Slamet di persidangan ketika itu saya tanya, saudara dokter, saudara melakukan otopsi atau tidak? Dokternya bilang tidak. Tegas mengatakan tidak. Apa yang saudara lakukan? Saya hanya mengambil sampel saja. Saya tanya lagi, kenapa saudara tidak melakukan otopsi? Atas permintaan polisi. Nah, tentunya di sini kan menjadi question mark. Kenapa polisi tidak melakukan ini? Kenapa dia menghalang-halangi ini? Dan siapa orangnya? Ini kan menjadi satu hal yang bisa diproses hukum. Nah semuanya ini yang langkah-langkah ini pasti kita lakukan sehingga dengan demikian mudah-mudahan dari fakta-fakta ini bisa didapatkan suatu novum untuk bisa mengajukan PK. Walaupun menjadi pertimbangan kita apakah harus menunggu akhir dari putusan pengadilan atau cukup dengan proses ini aja kita dapatkan bukti itu bisa diajukan PK atau tidak. Itu nanti tergantung kepada situasi dan kondisinya. Nah, mengenai susunannya sih belum bukan berarti itu grand plan, maksudnya runutannya ya. Yang jelas akan ada waktu itu hakim yang dilaporkan dan udah dilaporkan itu di minggu kemarin, di Senin minggu kemarin ya. Terus kan masih ada yang perihal CCTV dan perihal penghalang-halangan otopsi. Otopsi. Nah, sepertinya
nextnya ini akan berfokus kepada CCTV. Oke. Karena ada beberapa ini nih fit ini meluncur. Jos. Nih Nyo. Ini deg-degan juga ya. Ada Om Bostam ya yang ngasih statement upaya hukum yang akan kami lakukan melaporkan Edi Salihin. 23 jam yang lalu diposting sama Suzy01. Oke. Ceki people. Play. Di persidangan itu ya, kami sebagai kuasa hukum menghadirkan saksi dari kami yaitu si Rismon. Dan Rismon sudah mengatakan ini rekayasa. Nah, ditambah lagi dengan adanya CCTV yang disimpan oleh dia, ya, dan itu baru diberikan pada saat dia di podcast di Karni Elias. Loh, kenapa nggak diserahkan? Berarti dia membunyikan barang bukti. Ya, itu yang akan kita lakukan upaya hukumnya untuk melaporkan Edi Salihin. Ini sangat disayangkan. Saya berharap begini. Kita harus mencari kebenaran, ya. Pak Edi kan anaknya sudah meninggal, yang dikatakan bahwa diracun oleh si Jessica. Nah, dalam proses ini kan dulu itu kan belum ada medsos ya. Nah, sekarang itu netizen sudah melihat dan melihat itu tidak ada rekayasa. Kenapa tidak ada rekayasa? Ya kan? Dan itu diperlihatkan dari satu persatu persidangan. Nah, netizen mengatakan, wah ini nggak benar gitu. Makanya lebih baik Pak Edi itu bergabung lah, artinya menemuin kami lah, menemuin Bang Otto, ya kan? Mari kita cari, ya kan? Apakah Mirna itu meninggalkan ide racun, apa meninggal secara alami? Sebenarnya ini ada tawaran tersirat yang memang tangkap. Kayak udahlah Pak Edi pindah kubu aja. Iya. Daripada rame karena bakal keseret-seret di beberapa case. Ya. Yang pertama itu soal CCTV ya kan, yang tadi dibilang siapa sangka dari podcastnya Bang Karni Ilyas yang Pak Edi keceplosan ngomong soal CCTV itu bakal jadi panjang buntutnya. Ya. Yang kedua saat penghalang-halangan autopsi, ya enggak? Ya. Bisa kena juga nih. Jadi si Bang Bostam tuh kayak, ayolah pindah kubu aja, mungkin yang aku tangkap sini. Iya. Lu mengakui bahwa ini nanti daripada lu yang jadi bantalannya gitu kan, ya, karena nggak mungkin pihak yang yang di belakangnya Pak Edi gitu yang nanti bakal kena, kemungkinan bakal Pak Edi yang kena karena selama ini yang muncul juga bisa dinilai sendiri gitu kan. Iya, sama tadi makanya tadi dia bilang ini kan, toh siapa lagi sih yang mau, ini kan udah meninggal juga gitu kan. Jadi kayak apalagi sih kan yang kemarin udah tuh kayak ya udah ayo ini masih ada kesempatan loh gitu ya. Iya. Nah, kemungkinan terbesar yang bikin Mamang yakin nextnya adalah pelaporan soal CCTV karena Bang Rismon. Bang Rismon dia ada beberapa podcast yang lebih sangar lagi dari kemarin-kemarin meluncur. Oke, cus. Inyo, target udah didapat sepertinya siapa yang akan dilaporkan berikutnya soal rekayasa CCTV ya gitu. Nggak ada aku sih di sini nggak ngedengar nama Bapak Edi Salihin gitu. Tapi kan nanti siapa tahu pada saat si target ini kena, kan target kayak ya kalaupun memang bener rekayasa ya gue rekayasa by request. Siapa yang requestnya? Nah mungkin itu bakal ngerembet. Tapi pertama kita dengerin dulu nih statement dari Bang Rismon nih. Bang Rismon sangar people. Play. Saya sampaikan bahwa ini rekayasa, Bu. Saya sudah berhenti menggunakan dugaan rekayasa. Saya mengatakan ini rekayasa karena kita melakukan bukan persepsi visual semacam itu jadi SD, bukan pengamatan, tetapi yang kita lakukan adalah pemeriksaan BAP dia. Di situ saya pastikan ini pasti rekayasa. Makanya saya bilang sama Pak Otto, kalau ini saya katakan di podcast bahwa ini rekayasa, bisa nggak dijamin BAP ini tidak berubah? Gitu. Dan Pak Otto mengatakan ini dijamin tidak berubah. Ya sudah, saya katakan ini rekayasa. Gitu. Jadi di mana rekayasanya? Ya rekayasanya di BAP itu. Saya tidak karang-karang, ini saya tidak buat-buat. Nah pertanyaannya tadi, motifnya apa? Saya tidak tahu. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Gitu. Nggak tahu motifnya apa, jabatan segala macam saya nggak bisa. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Dan itu menggiring semua. Bayangkan Mbak, informasi seharusnya 1920-1980 ketika video itu harusnya diberikan as it is kepada psikolog, hasilnya pasti analisanya berbeda dengan ketika dia standard definition. Ketika itu diberikan ke kriminolog, pasti pergerakan itu berbeda dan hasil analisa mereka juga pasti berbeda. Gitu loh. Akibat informasi yang hilang tersebut.
Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Oke. Nih satu ya, masih banyak statement-statement Bang Rismon yang wadidaw sekali, mungkin bikin kubu sebelah ketar-ketir kali ya. Ini sih kalau yang aku tangkap ya emang bener-bener nyambung semuanya, panjang banget ini nyambung. Tapi kalau terbukti CCTV itu direkayasa, runtuh semua. Nanti ada Bang Rismon juga yang statement kayak gitu. Karena balik lagi kan, hakimnya sendiri bilang ada jejak digitalnya kan, yang waktu kemarin kita bahas itu. Dia hampir persentase besarnya dia melakukan keputusan itu based on CCTV. Sedangkan kalau direkayasa, wah runtuhnya banyak banget. Nggak bercanda loh ini. Tim aliansi ini nggak bercanda loh. Ya itu Mang, itu pasti banyak pihak yang bakal keseret gitu. Banyak banget. Keseret. Kita meluncur. Oke, cus. Ninyo, di sini udah ada yang dimention namanya. Satu nama MNU Al-Azhar, ahli digital forensik Polri, yang pada saat itu ikutan terlibat lah, maksudnya dalam persidangan Jessica gitu. Kita lihat Bang Rismon siapa? Play. Pada saat itu saksi ahli MNU itu ditanya, diminta oleh pengacara ya, Pak Ibu Hasibuan itu kan yang Anda tampilkan itu kan tadi hasil analisa Anda. Video yang sudah analisa enlightenment katanya bahasanya. Coba putarlah dulu yang dari flash disk barang bukti yang menjadi barang bukti itu. Ya. Tetapi apa yang saya saksikan secara benar-benar keilmuan saya, dia menipu di depan pengadilan bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa dia. Jadi mulai dari pengadilan awal sampai akhir kita tidak pernah tahu CCTV as it is itu, footage as it is itu tidak pernah tahu. Yang ada yang ditampilkan adalah yang sudah diolah, sudah direkayasa frame-nya ini. Udah dapat satu nama ya, udah dapat satu nama. Apakah mau dilaporkan atau gimana? Nanti kita tunggu kelanjutannya. Itu mah kemungkinan besok ada update-nya kali. Sama aku jadi kayak masuk akal ke yang kenapa hakimnya juga dilaporkan gitu selain yang kemarin dilaporin. Jadi kayak harusnya kan bisa ngelihat dari ini dikasih buktinya yang pertama, terus dari yang Bapak MNUH ini gitu. Harusnya kan kalau misalnya sama persis kayak lo kok sama? Iya, gitu. kok sama, kok nggak ada yang lain emang atau yang lebih detail atau gimana lah gitu harusnya. Ini kayak ya. nerima aja gitu. Penasaran nih. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo, ceki people. Play. Makanya di sini saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka. Maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Saya yakin ketika itu dibuka di pengadilan itu pergerakan-pergerakan itu tidak ada, penggarukan itu. Kenapa? Kalau ada, kenapa nggak dia tampilkan yang Full HD? Nah, kemarin di pengadilan ditampilkan itu standar definition. Sesuai dengan BAP-nya kamera 9, standar definition 96576. Kenapa dia rekayasa menjadi dia turunkan resolusinya? Berarti saya menduga pergerakan itu tidak pernah ada. Kira tidak ada. Pertanyaannya itu motifnya apa untuk mengurangi resolusi itu? Iya betul. Kenapa? Mengurangi resolusi berarti mengurangi informasi. Banyak informasi yang hilang. Saya buktikan 73% informasi hilang 100% akibat loss tadi itu, information loss. Ya kan? Harusnya dia tampilkan aja itu keseluruhan. Makanya saya duga kenapa dia rekayasa menjadi standard definition, karena memang tidak pernah ada pergerakan-pergerakan itu. Berikut juga dengan apa yang terjadi di kamera 7, yaitu memindahkan paperback sebagai sejajar. Itu kan kalau kita perhatikan lagi paperback seperti hantu ya. Hantu yang menggerakkan terbang sendiri itu. Persepsi mata saya ya, karena memang standard definition dia lakukan. Pergerakan-pergerakan yang dia ceritakan itu, saya yakin itu tidak ada. Oh gitu? Iya. Kalau ada, kenapa nggak dia tampilkan 1920 1080? Full HD. Iya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Masuk akal. Ngerti. Kalau bahan aslinya Full HD, kenapa yang ditampilin yang SD? Iya. Kenapa? Ya tujuannya yang aku tangkep ya Mang dari omongannya Bang Rismon ini tujuannya biar rancu, biar nggak jelas gitu. Harusnya kan kalau bisa kan ini seharusnya ya
kalau mau butuh bukti tuh yang jelas gitu kan, mau dari bukti harus lebih terang dari cahaya. Ya, jadi kayak ditampilkan ya oke, kalau misalnya memang yang apa standar apa definition SD ya. Ya, itu. Tapi ditampilin juga yang HD-nya gitu. Jadi Enggak. biar tahu. Kalau aku mah ngapain nampilin yang SD? Kan pada dasarnya basicnya itu kalau memang bener tadi ya. Itu gambarnya udah HD nih, 1080. Ya udah ngapain yang 720? Apa kendalanya gitu? Pertanyaan mungkin kan. Kalau di Zoom gitu dia resolusinya berkurang nggak sih, Mang? Enggak. Oh, enggak ya? Itu kan ada kebutuhan ekspor. Itu kan berarti ada proses ekspor encodingnya lagi tuh ya, sampai salah encode formatnya yang akhirnya menurun. Oh iya. Kayak buat apa? Nih ada film di bioskop nih kualitas 4K. Kenapa yang di playnya yang 720? Kan udah ada materinya yang 4K, tinggal play aja gitu. Iya. Kayak bener juga sih, nggak ada alasan buat apa nampilin yang SD. Kalau basicnya itu dia 1080, ada apa kah? Tanda tanya ya? Iya, tanda tanya lagi. Kenapa kok nggak dipertanyakan sama hakimnya? Itu juga dong. Kan pertanyaan juga buat gini, kita. Ya saya punya pertimbangan sendiri gitu. Dijedut si Abu ayo. Nih ya, ada komen yang menarik dari nggak tahu buzzer apa kayak gimana, Akitut ya. Tapi Prof Edi mengatakan CCTV nggak mungkin bisa direkayasa. Aku mau jawab dulu ya sebelum dibalas sama kreator ya. Mas Akitut, cek rekayasa CCTV FS by narasi. Itu aja gitu. Di kasus yang berbeda ya nggak memungkinkan kok adanya terjadi rekayasa yang dibongkar sama tim narasi. Iya, ya bisa banget, bukan nggak mungkin. Balik lagi kita tuh harus curiga sama semua orang kalau udah ada kasus kayak gitu tuh. Criminal mind kalau bahasa kerennya mah. Ninyo, ada Just ya kreator yang ngebales ya. Edward Omar Syarif Hari adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Rismon Hasiholan adalah ahli digital forensik. Gimana? Ya, jadi terserah Bapak Akitut mau lebih mendengar yang memang ahli di bidangnya atau yang memang yang KPK. Ninyo, soal CCTV yang jadi SD, apakah ini alasannya meluncur? Yo. Ya. Di sini sebenarnya kemarin ini sempet rame, cuman kita nggak nge ya di tanggal 10 ini ya. Jadi ada 64 menit, ya nggak? Kegiatan Rangga Barista di CCTV yang hilang katanya. Apa bener? Coba siapa ya? Dan sayangnya itu dipakai untuk meyakinkan hakim. Menentukan nasib seseorang. Kenapa hakim bisa percaya dengan hal itu? Mungkin abai, ilmunya tidak berkorelasi. Maka sebenarnya hakim itu perlu punya satu ahli penasehat kayaknya. Betul, memanggil ahli yang independen. Ya kan? Jadi dia yang pegang. Intinya ini tidak dihadirkan di persidangan. Pada saat ada keterangan ahli A sama ahli B, si hakim harusnya yang mana ya? Itu? Gimana itu? Harusnya begitu kan? Iya. Atau pada saat itu mungkin hakimnya lagi sibuk wawancara di TV-TV. Bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu. Oke. Dan satu lagi Bang, informasi. Itu kan kamera 7 dan kamera 9 kan ya. Nah, ini kamera 17. Nah, kamera 17 itu di dekat pintu masuk. Di sana ada analisa pembuatan kopi oleh Rangga, pergerakan kopi. Di situ di BAP ya, CH17 pukul 15.11 sampai 16.17 itu ada 2000 katanya saksi ahli MNU, itu ada 2707 frame. Tetapi di dalam metadatanya, metadata file video tersebut ada 98.750 frame. Pertanyaannya, selisihnya ada 96.043 frame. Ada sekitar 64 menit hilang. Pergerakan kopi. 64. Pembuatan kopi. Di situ saya bacanya di BAP dia gitu, bukan saya karang ini. Berarti ada puluhan ribu frame yang hilang dan itu tidak dibahas dan dianalisa, ditanyakan oleh hakim. Itulah tidak detil gitu loh. Pengadilan ini benar-benar sangat abai terhadap potensi-potensi rekayasa CCTV. Mereka terlalu percaya pada yang katanya saksi ahli digital. Ingat, di dalam dunia digital anyone can be anybody. Anybody can do anything. Yang perlu kita lakukan adalah tadi itu cross check dong. Tanyakan saksi ahli
ahli yang independen dong di belakang, di dapurnya hakim kan, bukan hanya modal percaya. Ada penasehatnya lah ya. Bidang mereka. Iya. Dan Aku seneng banget nih kayak gini nih. Statement aku yang tadi kayak diiyakan di sini, happy banget gitu. Aku berasa jadi pinter gitu. Iya kan, kayak yang tadi Bang Pablo juga bilang yang kataku kayak harusnya hakimnya tuh kan ini kayak omonganku yang kemarin-kemarin kan, Mang. Kayak hakim tuh harusnya kayak nampung yang ini dulu, nampung yang ini juga. Punya penasehat itu. Iya, terus yang itu juga tuh kayak anyone can be anybody. Wah. Di Den Haag yang kata Dokter Jaya itu, dia kan jadi penasehat hakim. 1 dari 16 penasehat hakim. Di mana hakim bisa memutuskan iya, tapi kan belum tentu dia mengerti semua lini. Betul. Iya enggak? Kalau hakim yang kemarin kan seakan-akan dia kayak udah paling ahli di bidang CCTV, paling ahli di bidang ini gitu. Nah dari tadi aja di BAP, di mana BAP itu dari pihak sebelah yang buat itu kan dicek sama Bang Rismon 96.000 frame yang hilang, which is itu 64 menit kalau di durasi. Aku nggak tahu ya frame di CCTV-nya berapa frame per second gitu kan. Tapi tadi udah hasil hitungan 64 menit. Kemana? Dan 64 menit itu ngapain? Sedangkan itu krusial loh, proses Rangga membuat kopi. Yang harusnya dicurigain pertama kali dong harusnya ya. Karena kan ya balik lagi ini katanya kenapa sama kopinya gitu kan. Ya harusnya yang jadi apa namanya, si dapur pembuatan itu yang di-highlight duluan gitu. Baru setelah kalau misalnya udah terbukti bener-bener nggak diapa-apain tuh kopinya, barulah cari ke yang lain. Proses gitu. pengantaran tuh, pengantaran clear, baru udah pas di meja gitu. Di meja clear, top sih harusnya mah. Memang Bang Rismon ini terlihat sangat sangar sekali ya. Iya. Dia tahu grand plan-nya, ke depannya bakal begini, maksudnya pelaporan hakim terus mau ngurusin habis pelaporan hakim ke perihal CCTV. Dia bener-bener bikin analisa yang sematang-matangnya gitu. Iya. Gokil. Bang Rismon si pemberani dan tangguh. Dan sangar. Takacineknya. Cuy. Ninyo, ada sedikit uraian soal yang kata Bang Rismon itu soal psikolog, kriminolog, jaksa dan hakim berasumsi berdasarkan video yang direkayasa. Ini yang jadi apa ya? Menurutku sih jadi kayak kunci buat ngeruntuhin semua statement dan akhirnya putusannya juga runtuh semua pertimbangan. Ya nggak, video yang direkayasa yang akhirnya nanti kalaupun ada PK atau sidang kembali itu kayak gimana nggak ngerti, diulangi dari itu. Mana CCTV yang benar gitu. Tapi kan nggak ada juga di VR ya, katanya udah kosong gitu. Jadi no case kayaknya mah. Iya harusnya ya. Coba kita lihat di Jegi People. Play. Penggiringan opini. Bayangkan toksikolog menggunakan timestamp dari video yang sudah direkayasa menjadi dasar bagi dia untuk menghitung atau mengkalkulasi penguraian sianida dan segala macam analisanya. Dia menggunakan BAP dari CCTV. Yes, gitu. Belum lagi pengamatan dilakukan oleh psikolog dan kriminolog. Itu berdasarkan CCTV kamera atau video yang sudah direkayasa. Jadi semuanya pakai CCTV. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Mirip sekali. Hampir 90% mengatakan untuk memutuskan kami melihat CCTV. CCTV yang kabur itu dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa itu pergerakan tangan, memasukkan, memindahkan. Itu sudah kabur semua. Yang ditampilkan di persidangan itu bukan yang whole story, bukan yang informasi yang penuh dengan objek-objek yang masih bisa kita persepsikan gitu. Itu sudah objek-objek yang isinya multi interpretatif. Siapapun bisa mengatakan itu paperback dan lainnya gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan itu? Ini kalau memang sekali. ada asli yang lebih informatif gitu kan. Karena ini serius sekali kan. Kalau misalnya dia melakukan itu kan artinya merusak masa depan orang lain kan. Kalau saya nggak serius, saya nggak kesini Mbak. Saya nggak ke podcast ini, saya nggak ke podcast yang lain. Saya hidup nyaman saja. Saya menulis, saya bekerja secara remote, saya mengerjakan pekerjaan saya. Tapi ini kita harus bongkar. Gitu. Ini tragedi hukum di Indonesia kalau menurut saya, pengadilan di Indonesia. Satu lagi fakta bahwa ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai saksi ahli diminta untuk memutarkan, diminta oleh pengacara Jessica saat itu, Pak Otto, putar yang asli, dia putar yang sudah direkayasa juga. Itu penipuan di depan pengadilan. Ya, jadi artinya tidak ada target namanya materi yang betul-betul asli dari CCTV yang diperlihatkan kepada publik. Ya. Penggiringan opini.
Ditarget ini mah ditarget. Namanya sudah ada, tinggal tunggu aja besok kali ya pelaporannya ini. Ya ini kita habis melaporkan ini karena dugaan ini gitu. Tapi gokil Bang Rismon. Tadi dia bilang kalau gua nggak serius gua nggak di sini. Ya kan pertama pro bono, ya. Kedua PR juga ibaratnya makan waktu dia juga untuk menganalisa gitu kan. Balik lagi kalau istrinya tidak tergerak dan istrinya menggerakkan Bang Rismon untuk meminta gitu kan, sebagai istri dia meminta untuk bantu Pak ini keahlian kamu gitu kan, dalaman di Jepang gitu kan. Sampai sekarang masih setia mengawal, begitu ada chance lah untuk bisa strike back lah ibaratnya kan, gas lagi gitu. Iya, cuman apa ya Mang ya, kalau aku sih ya oke, ini udah ada beberapa orang yang ditargetin gitu kan. Kalau yang misalnya hakimnya kayak ya mungkin masih bisa gitu, tapi kalau yang kayak gini-gini nih kayaknya agak sulit. Karena kan yang yang pejabat tingginya itu masih nggak kesentuh gitu loh, dan dia tidak mengeluarkan statement apa-apa, jadi kayak bisa masih di backup sama dia gitu nggak sih? Ya pelan-pelan aja lah. Jadi gini, kalau aku ngelihatnya flow-nya tim aliansi advokat ini kayak ya bekerja semaksimal mungkin, tapi kalau mentok minta bantuannya sama netizen. Iya. Kan katanya kekuasaan di tangan rakyat. Betul. Gitu. Ya nggak? Jadi ya kalau udah mentok begitu, udah minta bantuan buat netizen kayak tadi Pak Oto ngebuka kartunya bukan semata-mata buat ngebuka kartu toh. Dia justru karena respect sama netizen yang ikut mau mengawal, kayak ayo gua ajakin juga grand plan gua ini. Nih, biar lu tahu, biar lu prepare gitu. Dan akhirnya flow FYP di sosmed itu ngikutin grand plan ya, kayak minggu kemarin tuh lagi FYP tuh Hakim tuh, Pak Hakim, jejak digital Hakim segala macem tuh. Nah sekarang nih ya, aku nggak tahu apakah mau ngelapor soal CCTV nih di Senin besok nih, karena FYP lagi perihal per CCTV-an semua. Ya gitu, jadinya kayak netizennya diajak dilibatin juga gitu sama Pak Oto. Padahal mah kalau secara logika ya Mang ya, CCTV ini udah sempet kemarin waktu hype di 2 mingguan awal kayaknya kan itu udah sempet bahas CCTV juga kan, yang garuk-garuk lah apalah gitu kan. Sekarang ke up lagi kayaknya ya mungkin benar kata Mamang ada tujuannya kayaknya. Karena kemarin kan grand plan-nya udah dikasih tahu sama Pak Oto, kita mau begini. Kalau misalkan nih besok nih udah dilaporin perihal CCTV, kemungkinan besar di minggu depannya soal penghalang-halangan otopsi. Nah kita tinggal tunggu aja peredaran FYP seperti apa. Iya. Kita serahkan saja sama netizen itu semua ya, warga plus 62 netizen. Kita menunggu untuk kita sebar luaskan. Kita kasih next ya. Just. Kita sempilin dulu statement dari Fristian ya di captionnya yang diposting sama akun 001. Captionnya Fristian, Prof belum pernah kan ngobrol sama Jessica, jadi tinggal itu aja yang kita bilangkan. Bagi orang yang meragukan. Nah Prof Edi mending ngobrol dulu sama Jessica biar tahu Jess itu gimana, biar gak salah menilai. Oh mungkin ini ke ranah yang dinilai sama Prof Edi tuh psikoplok atau apa gitu kali ya. Nah kebetulan kan si Mbak Fristian ini ya udah ngobrol langsung gitu. Kita lihat gimana sama people. Hasil bergaul dengan Jessica beberapa bulan gitu. Jadi ya kita nggak perlu berantem, saling menghormati aja pendapat masing-masing, tapi kita tinggal uji sumbernya dari mana kan. Sampai saya bercanda Prof belum pernah kan ngobrol sama Jessica gitu. Iya. Jadi kan tinggal itu aja kita bilang bagi orang yang meragukan. Iya sih. Cara kelas dari Mbak Fristian buat secara halus membantah statement Prof kalau bilang Jessica ini psikoplok, dia nggak bisa sama lie detektor segala macam. Iya nggak, Mbak Fristian tuh dengan kelas ngomongnya, Prof belum ngomong kan, belum pernah ngobrol kan sama Jessica gitu. Dari mana Anda bisa tahu kalau Anda belum ngobrol gitu? Sesakti apa ilmu psikologi Anda gitu kali ya. Kita kasih next-nya. Ini ada pesan buat Pak Hakim dari ahli digital forensik Rismon Hasianipar. Ceki. Melihat kalau orang yang selama ini bermain dengan editing itu bisa melihat pergerakan frame itu bisa. Jadi Pak Hakim, apalagi Pak Hakim. Ya, Pak Hakim, Anda sudah nyata-nyata ditipu oleh Muhammad Nudan dan Christopher Harimantrianto. Anda mungkin tidak paham bahwa CCTV bisa direkayasa, dibuat jari menjadi
bergerak-gerak seolah menggaruk gitu. Itu kalau sudah abstrak semua tinggal nunggu narasi. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Jadi Pak Hakim kalau nanti yang menyidangkan PK, tanyalah fakta-fakta ini kita sajikan, tanyalah kepada mereka yang paham, bukan harus kami. Pihak ketiga, orang ITB, dosen ITB, UI, UGM dan lainnya, tanyakan sebelum memutuskan bahwa kami salah atau benar. Supaya Anda itu bisa tidak memutuskan sesuatu berdasarkan ignorance. Gitu. Ignorance ini kan harus kriminal juga. Iya. Ya. Memutuskan salah kan saya nggak tahu, itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Gitu. Ya kita memohon aja ya kan kepada para hakim. Anggap saja hakim-hakim sebelumnya katanya 15 sudah menyidangkan ini dan menganggap ini kan tidak pernah ada. Iya. Anjir udah di lock loh sama Bang Rismon. Alasan yang ya kan saya tidak tahu, langsung dipotong sama dia, jadi nggak akan mungkin bisa ngambil alasan ya? Saya nggak tahu ya, kalau nggak tahu ngapain mutusin. Tanya, panggil penasehat ahli di bidangnya. Dan jangan cuman ambil dari satu sisi doang, jadi harus mempertimbangkan dari dua sisi. Ya kecuali kalau yang ordernya satu sisi. Aduh, ngeri banget ininya yo. Tapi tadi ada beberapa nama ya, M. Nuh dan Christopher segala macem lah, itulah tadi yang kemungkinan dari beberapa podcast sama Bang Rismon ditekenin terus nama itu ya, mungkin biar netizen nggak lupa kalau dulu pada saat itu ahli digital forensik dari kubu sebelah tuh ya si itu namanya gitu. Jangan sampai lupa gitu, karena taunya CCTV-nya kadang nggak tahu nama ahlinya gitu kan. Kayak nama dokter yang mengotopsinya siapa gitu kan, ditekenin terus namanya dokter selamat gitu. Biar ini ya jelas gitu. Iya, jangan sampai lupa gitu. Ini kita kasih next-nya. Ninyo, yang mana sih M. Nuh Al-Azhar tuh? Ini ada netizen yang mencari ini orangnya. Kenapa fotonya sebelahan sama Roy Suryo? Tolonglah ceki-ceki Pepli. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Mirip sekali, hampir 90% mengatakan untuk memutuskan kami melihat CCTV. CCTV yang kabur itu dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa itu pergelangan tangan, memasukkan, memindahkan. Itu sudah kabur semua. Yang ditampilkan di persidangan itu bukan yang whole story, bukan yang informasi yang penuh dengan objek-objek yang masih bisa kita persepsikan gitu. Aku jadi ngebayangin dengan CCTV yang kabur ya, tadi bilang blur gitu kan. Jadi sama kayak ini ibaratnya, nggak tahu ya, semoga analoginya mirip gitu ya, kalau salah ya maaf gitu. Kayak kita ngelihat awan. Oh ya. Aku bilang itu kayak singa tuh gitu kan. Kan abstrak ya. Itu bentuknya singa tuh. Sedangkan Nyonya yang sebelah bilang bentuknya kucing gitu. Iya, atau kerbau atau gitu kerbau kan. Gitu. Iya. Nah, aku terus ngasut si siapa namanya, si orang ketiga yang untuk menilai awan itu kan. Ya ini singa dan lebih percaya ke aku dan lihat kayak ya, ini singa. Jadi diputuskan ini singa. Awan itu singa gitu. Iya. Karena kan balik lagi kalau kita analogikan hal yang abstrak seperti itu gitu, karena udah ada yang tajam gambarnya, kenapa pakai yang kabur alias blur gitu? Ya karena memang beda point of view, jadi kayak ya beda pendapat, beda point of view, beda pendapat, terus kayak ya harusnya kalau yang hakim ini kan netral ya di tengah-tengah ya, tapi ini kesannya kok malah kayak lebih ke yang satu sebelah pihak gitu. Udah mah mungkin ya mohon maaf kalau misalkan untuk ilmu digital forensiknya nggak terlalu dalam gitu ya, baiknya kan panggil ahli. Ini mah udah nggak terlalu dalam, sotoy-sotoyan tahu gitu. Jadi ya tolonglah. Dan kita tutup dengan ininya sebelum kita meluncur. Ninyo ada user. Ya inilah captionnya M. Nuh dipastikan rekayasa CCTV, ceki-ceki people. Play. M. Nuh dipastikan rekayasa CCTV. Ya mungkin ini kisi-kisi ya, dari dilihat yang uploadnya user gitu ya, siapa nggak tahu gitu, nama yang nggak jelas segala macam. Kayak kisi-kisi, nextnya bakal dilaporin nih gitu kali. Karena Bang Rismon bilangnya udah bukan dugaan lagi tapi yakin 1000%. Kalau itu rekayasa. Kenapa yakinnya Bapak ini gitu ya, karena kan pada saat itu
yang sebagai ahli digital forensiknya ya beliau ini dengan bapak yang satu lagi kan. Iya, jadi ya ya tolonglah. Kita tunggu kelanjutannya besok nih. Siapa tahu besok ada update. Biasanya Senin tuh kan ada update. Ini sudah dilaporkan, itu dilaporkan. Itu sambil menunggu kita harusnya ke intermejo. Meluncur. Nyo, kita buka intermejo dari Woyong. Siapa yang kangen Woyong nih Santuy People? Ceki Pebli. Play. Gara-gara gangguin adanya bos. Kucing oranye ini Ada Oyen guys. Tuh, Oyen. Tuh Woyong. Video Bu. Oh dia spraying. Gila. Woyong guys. Yang lindungin adik-adiknya nih loh, tuh lihat. Wah. Wow, begitu. Walah. Tuh guys, yang dimarahin Woyong nih. Ya Allah, kasihan. Dia gangguin adiknya Woyong tadi guys. Tuh marah-marah. Makasih banget. Ya gimana ya udah kayak gitu kasihan ya, lemes gitu. Iya. Ya tapi mau gimana di VT awal gara-gara dia ngeganggu adiknya Woyong. Iya. Ya Woyong sebagai abang, adik gue lu apain lu? Wow, walaupun tetap ngedeprok ya. Tapi beda ya Mang. Di sini kan dia kayak masih sangar gitu kan. Begitu ketemu langsung. Mungkin dia Gitu. ngomong lu mah manggilnya abang licik gitu ya. Orang si Abu aja yang biasanya nggak peduli sama suara kucing-kucing, sampai yang nengok kan tadi kan Nengok suara suara apaan Woyong kayak gitu. siapa itu? Gitu. Preman dari mana nih gitu. kucing oranye ini Ada Oyen guys. Tuh, Oyen. Tuh. Woyong. Oh dia spraying. Woyong guys. Gila. Naik lagi, Iya. gila Woyong. Gila, gagah Woyong, banget Woyong, emang. gagah, benar. Gila. Tapi katanya ini apa namanya ada kelanjutan ya, katanya disatronin luncur. Yes. Nih katanya sore-sore ada yang gabut datangin rumah musuhnya. Disatronin Ceki People. Play. sore-sore ada yang gabut. Datangin rumah musuh guys. Ayo, marahin Deca. Oh, yang datangin si Nok. Ya Allah gendut banget. Ngapain kamu? Astaga perutnya. Astaga. Kentung. Astaga Mang perutnya. Ini kasihan aku langsung ngebayangin babunya kalau misalkan si Woyong ngeberantemin kucing punya Tetangga. orang lain, terus luka babunya yang tanggung jawab gitu kan. Lagian sore-sore ngapain sih nyatronin. Sampai ini bisa dilihat di awal-awal nih, dia dibawa masuk nih. Iya. Tuh. Ya Allah. Ayo, marahin Deca. Dibawa masuk. Astaga tuh, aku kesalva sama perutnya sih pas Ngapain digendong tuh. kamu? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah perutnya. Woyong. Emang jagoan banget sih Woyong, jagoan ya. Jagoan tapi gemoy. Tapi gemoy. Aduh. Iya. Kayak kalau di film ini silat ini apa Hong Kong tuh Sammo Hung ada temennya Jackie Chan. Gemuk tapi lincah, jago lagi. Ini kita kasih nextnya Nyo. Yes. Nih Nyo, mesin motornya udah nyala. Oke. Ceki. Play. Kucing Batman. Ini nggak tahu backsound tapi kayaknya backsound sih kalau dari sini backsoundnya doang ya. Nggak mungkin dia kalau lagi puring-puring begitu kayak gini. Bu, kucing no Bu. Dia tuh puringnya nggak pernah kenceng tau si Abu. Tapi getarannya terasa. Iya. Ibaratnya subwoofer bassnya kebanyakan. Jadi Kalau itu aku gemas banget sama hidungnya, sama mulutnya. pink banget ya. Iya, Dia habis perawatan. gitu. Ini kalau hidung model begini enaknya diintup tawo nih, berkaknya lucu. Sadar di sini kan nggak ada batasnya nih, gradasi nih. Iya. Dari pink ke putihnya. Tolonglah. Kalau ini dia coklat. Iya coklat jangan kecolok mulut siapa tadi. Kita kasih nextnya. Terus. Nyo. Ya. Nextnya ada Meng yang duduk. Oke. Beneran duduk, Ceki People. Play. Ya Allah. Kok bisa? Abu, kamu nggak bisa duduk begitu, Abu. Aduh.
beneran lagi duduk ya. Ya Allah, kok bisa sih kakinya kayak gitu, Abu? Abu mau duduk gitu kakinya. Abu lemaknya doang nih si Abu mah sulit. Kita kasih next ya. Terus. Nyoh. Iya. Makanya punya bulu. Ceki people. Play. Apa pakai helm? Ya Allah lucu banget. Dia dijelatin sama kucing sping. Mungkin kucing sping apa ini seperti ini rasanya ya. Iya. Makanya dia bilang punya bulu. Tuh. Sampai lepek gitu, ngalang-ngalain siapa namanya? Si ini siapa? Apengnya Caca Brot. Iya. Makanya punya bulu. Tapi aku suka loh kucing sping ini. Dia nggak punya bulu, lucu aja kayaknya tuh megangnya tuh. Abu dong, punya lemak nih, lihat nih perutnya lemak. nih. Ngoing. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo. Ya. Apa nih ceki people? Play. Ya Allah. Nenek. Astaga, matanya begitu. Ya Allah. Astaga. Lihat manja banget mukanya. Maunya punya kucing yang ini. Bau tapi. Ya kan nggak bau, Abu doang yang bau. Oh iya ya, Abu ya. Dijilat Abu bau gitu. Telat kita ngasih ininya apa namanya yang buat Pembersih, karang gigi tuh. Karena udah akut karang giginya Abu. Udah akut bau gitu. banget. Tapi lucu kayak gitu mau. Ya, mau. Jadi dia kalau mau tidur harus ngedot ke tangan tuh. Apa begitu? Di sini apa itu? Itu kan kucing kayak gitu kan tidur ya, udah tidur nyenyak. Aduh, gemoy. Kita meluncur ke lasnya. Cuy. Nyoh, lasnya ini ada Meng yang pantang ditegor. Kalau ditegor nggak nerima, galak, songong sejak dini. Mungkin kalau memang punya Meng ini memang kasih nama MD. Ceki people. Play. Stop, jangan main-main itu. Pasti set eye. Dan bener dia diberantemin gitu. Gila. Dia harus tahu ya, di atas kucing berantem, kucing pemberani itu masih ada kucing oyen. Di atasnya kucing oyen masih ada woyong. Biar dia sadar. Kecil-kecil enggak nih, dia tuh berpikir tuh, matanya tuh lihat dah. Dia tuh berpikir dia serem dengan begitu dia serem. Lu tuh unyu kecil gitu, ya Allah. Lucu banget liriknya begitu lagi, ya Allah. Tuh kayak marah banget. Ya Allah. Aku curiganya nih murid online-nya Woyong ini. Oh iya ya. Kebanyakan nonton Woyong terus kayak aku bisa seperti Om Woyong gitu. Dicek di laptop si pemiliknya ada apa historical zoom-nya, pernah zoom meeting sama siapa? Woyong kali ya. Sama Woyong mungkin. Wow. Ya Allah, bombastis saya-nya loh. Wah, lihat. Gila. Itu kalau apa namanya punyaku kayak gitu tuh kayak udah begitu ngeliat kayak gitu kayak gitu gemes banget. Kayak dia tuh pikir kayak aku singa. Unyil ya. Ya Allah boci wae. Kita ke setting super thanks Sayunyo. Cus. Ya, say thanks super thanks kita today buat jajan abu people ada the one and only dari Alfi Agatha Nabi Prilly Queen diwakilkan sama Kecil. Terima kasih katanya. Next ada dari Vice Cycling, ikut ramein di Maria. Gue jadi ngebayangin waktu lihat Pak D peluk ya. Waktu ngeliat Pak D pelukan nama cium, sumpah kayak Teletubbies antara mall sama Gelikir. Teletubbies aja. Kevin Krisdo baru kelihatan. Iya, selamat malam semuanya. Selamat istirahat juga bagi yang nggak ada libur weekendnya. Salam santuy people. Kevin Krisdo kemana wae? Kamu kemana wae? Baru kelihatan lagi. Ini Vice Cycling udah, nextnya Steffi Indarti. Oke, numpang lapak Alvia. Aduh, lagi-lagi drama percintaan kolosal abad ini ya. Apa boleh seromantis ini? Bisa kalah anak muda ini mah ya. Semoga bukan settingan ya. Kalau mau serius ya buru-buru nikah aja biar nggak jadi sentimen negatif. Benar sekali. Nextnya boleh disikat. One word for me, disgusting. Nenek-nenek sukanya berondong. Udah lama nggak dijebol sama cowok. Aduh anjir. Tukang sound hajatan. Assalamualaikum, selamat malam para santuy people dan nyomang. Wola udah batuk nutruk katanya, udah batuk-batuk juga, pakai segala pengen kawin lagi. Mana sama anak muda lagi. Edan katanya tuh. Maaf Mang Julit, it's okay no problem. Nextnya oke. Si nenek batuk-batuk, gue curiga si nenek keselak batang sebab.
Aduh anjing. Salah satu coba makin maju makin jaya. Amin. Terima kasih Putri Aning Tias. Ikut ngeramein lapak ya kak. Dan begonya gua ngitungin batuknya tuh nenek katanya. Jadi berapa hasilnya Putri? Hey, tulis hitungan Anda. Kirim ke PO Box di bawah ini. Oh enggak dong. Oke, Mayuda Pratama. Sinetronnya Jordan ini apa ya? Apapun kepentingannya ini keterlaluan sih mual aku. Minimal periksa dulu itu batuknya kenapa. Ciko kecil. Iya loh, minimal periksa dulu gitu tolonglah. Novita Murdianto. Terlintas di pikiranku Kok kayak Doraemon sama Nobita. Aku nikmatin alurnya wel. Kita nikmatin as entertainment aja ya. Last of the Last ada dari Tuan Nugroho. Pagi Mbak Alfi Agatha dan Koko kecil Nyomang Abu dan para Santu People yang always in here. Abu kamu Abu dipanggil Abu. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santu kita Kalvi Agatha Fiana Nabi Prilly Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomentar, bisa bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih juga sudah kasih jajan buat aku dari gitu. anti online. Ya, terima kasih sudah menonton. Lanjutkan seperti biasanya nyedah. Mamang dan juga Abu si karyawan magang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.